kembali lagi sama kita bertiga. Ada aku Win-Win, ada aku Mei-Mei dan aku Iwen. Teman-teman tahu tidak kali ini kita bakal bahas apa? Kalau teman-teman mau tahu, yuk sini ikut kita jalan-jalan ke kota sebelah. Cambia, Cambia, 5.000, Ada yang 5.000. mau ikan. Waduh, kenapa ramai sekali? Teman-teman. Kota ini termasuk padat ya penduduknya. Tapi apa benar seramai ini sudah bisa dikatakan sebagai kota yang padat penduduk? Mari kita bahas. Apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Hah? Gimana? Ayo kita coba ilustrasikan ya. Perhatikan slide berikut. Daerah A dan B memiliki luas daerah yang sama. Terlihat bahwa kepadatan penduduk daerah A lebih tinggi dibandingkan daerah B. Nah, teman-teman, singkatnya kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan unit wilayah. Gimana sih cara mengukur kepadatan penduduk? Nah, kepadatan penduduk suatu daerah dapat dihitung dengan rumus yaitu jumlah total penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Jadi, jika teman-teman ingin tahu berapa kepadatan penduduk daerah tempat tinggal teman-teman dapat menggunakan rumus seperti di slide. Fun fact, teman-teman tahu tidak, kalau kepadatan penduduk di suatu wilayah dibagi menjadi 4 kategori loh. Kepadatan penduduk terbagi menjadi 4 kategori yaitu 1. Kepadatan penduduk kasar, kedua, kepadatan penduduk fisiologis, ketiga, kepadatan penduduk agraris, dan keempat, kepadatan penduduk ekonomi. Aduh, aku bingung, kenapa kepadatan penduduk setiap daerah berbeda ya? Kenapa harus bingung? Salah satu faktor mengapa kepadatan penduduk setiap daerah berbeda adalah karena pertumbuhan penduduk atau tingkat kelahiran setiap daerah yang juga berbeda. Apalagi itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah adanya perubahan populasi penduduk yang terjadi bisa kapan saja serta bisa dihitung sebagai adanya perubahan jumlah individu yang terjadi pada suatu wilayah dengan memakai per waktu unit. Simpelnya gini, pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dari suatu waktu ke waktu lain. Lalu, gimana cara mengukur pertumbuhan penduduk? Mudah sekali. Tapi, sebelum mengukur pertumbuhan penduduk, harus ditentukan pengukuran pertumbuhannya akan dilakukan berdasarkan apa saja. Cara mengukur pertumbuhan penduduk dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan komponen pertumbuhan dan berdasarkan jumlah penduduk awal dan akhir dalam suatu periode. Perlu diketahui, komponen pertumbuhan penduduk terdiri dari migrasi, kelahiran, dan kematian. Terdapat 4 komponen yang dibutuhkan untuk mengukur pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi masuk dan migrasi keluar yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Sehingga, mengukur pertumbuhan penduduk berdasarkan komponen dapat dihitung dengan rumus, yaitu R sama dengan TPA plus minus TMN. Selanjutnya, terdapat pertumbuhan penduduk berdasarkan jumlah penduduk awal dan akhir dalam suatu periode yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, pertumbuhan penduduk geometri, dan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk eksponensial. Tapi seberapa cepat sih pertumbuhan penduduk? Dengan rumus geometrik dan eksponensial, dapat dihitung berapa lama, dalam T, jumlah penduduk akan berlipat 2, 3, dan seterusnya,
jika diketahui tingkat pertumbuhannya yaitu R. Dengan kata lain, makin tinggi R, maka makin rendah T. Aduh, dari tadi bahas penduduk. Sebenarnya, apa sih penduduk itu? Penduduk adalah jumlah individu atau entitas yang mendiami suatu wilayah geografis tertentu pada waktu tertentu. Fun fact, dalam pertumbuhan penduduk, terdapat 2 jenis penduduk loh. Yang pertama, yaitu penduduk tertutup. Penduduk dikatakan sebagai penduduk tertutup jika komponen migrasi dalam mengukur pertumbuhan penduduk dapat diabaikan. Yang kedua, ada penduduk terbuka. Penduduk dikatakan terbuka jika migrasi neto yang dapat dianggap sama dengan nol itu sebagai hasil dari migrasi masuk dan migrasi keluar yang keduanya berjumlah sangat berarti atau banyak. Akhirnya, selesai juga perjalanan tentang kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Terima kasih sudah menyimak materi yang kita bahas. Sampai jumpa di lain kesempatan.